Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Fuzi Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang teknik coaching yang benar dalam supervisi, sehingga mendorong dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh guru. Coaching harus memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dengan dilandasi pada 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan yang dilakukan juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu saya merasa sangat tertantang dan termotivasi dalam menerapkan pendekatan coaching. Khususnya dalam supervisi akademik, saya mengalami kekhawatiran jika tidak sepenuhnya menerapkan teknik coaching dengan efektif. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, saya sudah berhasil berlatih dan praktik penerapan coaching baik saat ruang kolaborasi ke-1 dan ke-2, serta pada saat demonstrasi kontekstual dengan tetap menggunakan alur tirta dan kompetensi inti dari coaching. Saya berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki dalam proses belajar ini adalah saya perlu melakukan praktik coaching dalam kegiatan yang bervariasi dengan guru atau rekan sejawat dan murid, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk lebih dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur sesuai dengan alur tirta. Percakapan coaching bisa lebih mengalir dan tidak kaku atau menjadi lebih luwes dan fleksibel. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran, sehingga menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi dan bisa mendukung perkembangan keprofesionalan seorang guru atau rekan guru. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Cara yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan teknik coaching dalam rutinitas supervisi akademik yaitu dengan menggunakan alur tirta di setiap sesinya. Mulai percakapan pra-observasi, saat observasi, tanpa memberikan judgement tentunya, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Keterlibatan guru di setiap tahap sangat penting dalam meningkatkan keefektifan supervisi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Pada kesempatan ini, saya mengolah materi dengan menyesuaikan pada konteks sekolah. Contohnya, menggunakan sesi coaching yang fokus pada tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Ada beberapa tantangan yang dapat menghambat proses coaching berjalan dengan lancar dan efektif. Salah satunya adalah tantangan keterbukaan guru untuk siap diberikan pendekatan dengan cara coaching. Selain itu, waktu yang terbatas dengan beban kerja pokok dan tambahan yang tinggi akan sangat mempengaruhi dari tahapan coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi.
Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya memulai dengan sesi kucing yang singkat dan menerapkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada sehingga dapat menghemat waktu. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu saya yaitu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah maupun pihak lain sebagai observer pengganti kepala sekolah. Yang saya rasakan adalah sudah adanya tahapan dari pra-observasi, observasi, bahkan pasca observasi. Namun belum masuk ke dalam proses perbaikan dan belum memaksimalkan kompetensi yang saya miliki. Masih sebatas dengan penilaian guru saja, tanpa menggunakan alur tirta maupun teknik rasa. Kemudian penerapan di masa mendatang, harapan saya penerapan supervisi di masa mendatang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Mulai dari pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Dilakukan dengan pendekatan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapat umpan balik yang konstruktif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya belajar untuk memahami dan memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Pada modul 2.2, tentang pembelajaran sosial emosional sebagai bagian yang holistik. Dan pada modul 2.3 belajar mengenai kucing dalam supervisi akademik, sehingga saling berkaitan antara mengembangkan kucing yang berdiferensiasi serta memperhatikan aspek sosial emosional seorang kucing. Hal ini dapat meningkatkan kualitas proses kucing secara maksimal. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapat informasi lain dari rekan-rekan saya sama calon guru penggerak maupun guru penggerak terkait kucing sehingga memberikan tambahan wawasan dalam menghadapi tantangan supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.